Ya lalu apakah memang sudah seharusnya PSSI segera mengambil keputusan terkait masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia usai kegagalan lolos ke Piala Dunia? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum PSSI periode 2003 hingga 2011, Nurdin Halid, dan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Bung Akmal, Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Pak Nurdin dulu ya. Pak Nurdin, ada tekanan besar agar Patrick Kluivert ini mundur. Kalau Anda masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sekarang, apakah Anda juga mendesak supaya Patrick Kluivert mundur? Di dalam dunia persepak bolaan, apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa bola, ketika tim kita berhasil, pelatih disanjung setinggi langit. Ketika kalah, sebaliknya dihujat juga setinggi langit. Itulah karakteristik daripada bangsa bola Indonesia. Tentu berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri biasanya kalau kalah itu ya pelatih tidak termasuk ketua umum. Tapi kalau Indonesia tidak hanya pelatih, tapi termasuk ketua umum diminta mundur, minta diberhentikan dan sebagainya. Nah, mengganti pelatih ketika menangani sebuah tim dan mengalami kegagalan itu hal yang biasa, bukan hal yang biasa. Hanya saja kita harus melihat secara objektif ya. Pertama, tentu PSSI harus melihat dulu. Dan ini menurut saya harus dibuka ke publik ya, sehingga kita tidak sembrono menilai daripada kegagalan Kluivert di dalam membawa Indonesia tidak berhasil menuju Piala Dunia, yaitu kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Apakah dalam kontrak itu memang Kluivert itu dikontrak dengan target bahwa dia harus membawa lolos Indonesia ke Piala Dunia. Nah, kalau itu kesepakatan itu termasuk sebagai sebuah target dan dituangkan dalam kontrak, maka tidak pilihan bagi PSSI kecuali memutus kontrak. Tapi kemudian kalau tidak tertuang dalam kontrak bahwa dia bukan targetnya untuk lolos Piala Dunia, yaitu hanya target antara, tapi targetnya adalah 2028. 2028 itu 2026 2030 itu tentu berbeda, atau targetnya adalah menjuarai Piala Asia. Jadi ada target antara, kemudian ada tujuan akhir daripada kontrak itu. Nah, itu kita lihat, dan menurut saya PSSI harus membuka itu sehingga publik bisa menilai secara objektif dan secara subjektif. Saya juga sependapat dengan para supporter atau orang yang kecewa, termasuk saya juga nonton, sekalipun yang mohon maaf kesehatan tidak terlalu bagus, tapi kemudian saya nonton 2 malam itu betul-betul kecewa luar biasa karena ekspertis kita bahwa bagaimana Indonesia bisa lolos untuk kesempatan ini yang betul-betul sudah depan mata tapi kemudian gagal. Nah, oleh karena itu harus dilakukan evaluasi, dan yang paling penting bahwa kita dalam sepak bola itu kepercayaan, trust itu adalah fair play, itu adalah merupakan faktor utama dalam dunia sepak bola. Nah, kita harus melihat kontraknya di mana PSSI harus membuka secara transparan sehingga kita juga bisa menilai secara objektif maupun secara subjektif. Ada faktor-faktor yang memang kalau saya melihat ya, kesalahan teknis pelatih. Saya bukan pengamat bola, Bu Akmal itu bisa menilai secara objektif itu. Ya memang waktu melawan Arab Saudi, ya menurut saya memang ada kekurangan Kluivert itu di mana terlambat mengganti pemain ya. Ketika posisi 1-1 kemudian posisi 2-1 itu terlambat melakukan rotasi pemain atau melakukan perubahan-perubahan drastis yang bisa membuat Indonesia menang. Tapi kalau melawan Irak menurut saya permainan kita luar biasa ya. Ya hanya memang soal bola ada faktor laki. Bola yang masuk itu juga persis sama dengan bola yang masuk di Saudi Arabia ya, Bu Akmal, itu persis sama itu. Sudutnya juga sama, itu melewati juga 2 pemain, itu sama persis itu. Nah, itu menurut saya adalah tapi waktu melawan Irak itu menurut saya Indonesia sudah memperlihatkan sebuah permainan dengan level dunia. Yang kedua, yang harus kita melihat bahwa pemain itu berkumpul sempurna atau semua itu tinggal 2 hari menjelang pertandingan. Jadi tidak cukup waktu bagi seorang pelatih untuk meramu taktik dan strategi, menciptakan, sekalipun pemain kita sudah pemain-pemain yang bertaraf internasional ya. Tidak perlu berkumpul terlalu lama, tapi kemudian tidak terbiasa mereka bersama dalam sebuah pertandingan internasional. Hanya sekali menurut saya melawan Lebanon. Itu juga salah satu faktor. Jadi kita juga harus objektif melihat daripada kegagalan tersebut. Dan ini harus dievaluasi secara total oleh PSSI. Begitu kira-kira. Ya, baik. Saya ke Bung Akmal. Di luar mengenai masalah kontrak ya, Bung Akmal, saya minta pendapat Anda.
dari cara bermain, dari strategi, dari pemilihan pemain, lebih baik tidak dibandingkan dengan Sintayong? Ya, kalau dari sisi permainan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi, kita sebenarnya permainan kita sudah meningkat ya. Dari fase kita sulit bisa menandingi Arab Saudi, sulit untuk menandingi Irak, tapi kita saat babak round 4 ini kita mampu setidaknya menghadapi mereka yang secara kodrati mereka ini punya DNA Piala Dunia. Arab Saudi 6 kali lolos Piala Dunia, kemudian Irak 1986 juara ikut Piala Dunia, ditambah lagi misalnya Arab Saudi 3 kali juara Piala Asia. Irak waktu kita tuan rumah di zaman Pak Nurdin 2007 mereka juara Piala Asia gitu kan. Ini artinya faktor-faktor experience ini juga ikut mempengaruhi di dalam penampilan tim kita. Kita bermain baik tapi secara experience kita kalah pengalaman dibandingkan dengan Arab Saudi dan Irak. Mereka bagaimanapun adalah salah satu dari adidaya sepak bola di Asia. Tapi secara permainan saya pikir kita memberikan perlawanan. Permasalahannya ada momentum yang hilang tadi yang disampaikan oleh Pak Nurdin yang kemudian tidak bisa dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert. Jadi menurut saya kesimpulan saya adalah pertama, evaluasi benar kata Pak Nurdin harus dilakukan secara objektif. Bagaimanapun atau siapapun pelatihnya, ketika menangani tim ini untuk babak ronde keempat ini akan mengalami kesulitan pastinya. Kesulitan apa? Karena lawan yang dihadapi levelnya level tinggi semua di kawasan Asia. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh para pemain termasuk pelatih, walaupun ada human error di sana ketika melawan Arab Saudi dalam penempatan posisi pemain, ada error juga ketika berhadapan dengan Irak walaupun kita menguasai jalannya pertandingan, tapi faktanya kita kalah. Sepak bola resultan kan sepak bola yang mengedepankan hasil. Saya menyimpulkan gini, an-nasu mudabbir wallahu muqaddir gitu. Manusia sudah berusaha, kita sudah berusaha, tapi takdir menentukan kita memang belum layak untuk lolos ke Piala Dunia. Namun demikian, evaluasi yang harus dilakukan tidak sebatas hanya menang kalah di pertandingan, tapi banyak hal yang harus dievaluasi. Misalnya seperti yang tadi Pak Nurdin katakan bahwa kalau Patrick Kluivert misalnya kontraknya berdasarkan perjanjian dalam meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, maka dengan sangat mudah diputus kontrak ketika gagal. Namun ketika kemudian tidak ada kontraknya itu, targetnya misalnya sampai Piala Asia 2027, ketika harus mengambil keputusan memecat Kluivert, maka harus ada hal-hal yang dipikirkan. Salah satunya adalah kompensasi. Waktu menangani Adanaspor di Turki, Kluivert juga kan dipecat. Kemudian kompensasinya sekitar 150.000 euro atau sekitar 3 miliaran. Nah artinya di Indonesia kalau dia satu tim ini tim kepelatihan dipecat itu kabarnya nilainya sekitar 80 miliar rupiah. Nah ini juga harus menjadi pertimbangan juga dalam pengambilan keputusan. Atau saya kasih solusi misalnya seperti halnya Mochi di tim nasional putri, tetap ada di bagian PSSI tapi posisinya tidak sebagai pelatih kepala, digantikan oleh pelatih yang lain. Namun demikian catatan paling penting adalah selain masalah teknis yang harus jadi catatan juga masalah-masalah non teknis. Misalnya Kluivert selama ini lebih banyak di Belanda dibandingkan di Indonesia, padahal dia dikontrak sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Ini juga harus jadi catatan. Kalau kemudian dipertahankan misalnya, maka Kluivert harus lebih banyak ada di Indonesia karena dia dikontrak sebagai pelatih tim nasional Indonesia, bukan tim nasional Belanda. Yang kedua, Kluivert misalnya kemarin tiba-tiba pulang langsung ke Belanda. Ini kan lucu, pelatih datang 3 hari sebelum pertandingan, setelah itu pulang tanpa adanya komunikasi intensif kepada pemain-pemainnya baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah ini juga harus jadi catatan ke depan. Pelatih tim nasional itu harus benar-benar karena dia pelatih tim nasional Indonesia maka harus benar-benar ada di Indonesia. Yang kedua catatan lagi non teknis ini belakangan kabarnya katanya di tim nasional itu ketika mau persiapan lawan Arab Saudi Irak tidak ada itu simulasi permainan untuk menghadapi lawan itu. Nah ini juga kan akhirnya bisa berdampak kepada hasil yang kita dapatkan atau error-error yang terjadi karena tidak ada simulasi. Pertemuan juga kabarnya meeting tim itu hanya 15 menit. Artinya ini kan catatan buruk yang ada di Kluivert. Kalau kemudian harus diganti berdasarkan tuntutan publik, misalnya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan kan katanya seperti itu. Jadi kalau harus diganti ya itu yang harus diambil oleh PSSI dengan catatan-catatan tadi yang saya berikan. Gitu.
Oke, Bung Akmal, jadi singkat saja, kita cuma punya waktu 1 menit nih diskusinya. Jadi Patrick in atau out kalau untuk Bung Akmal? Out menurut saya dengan kondisi saat ini psikologis masyarakat tidak begitu meyakini Kluivert bisa memberikan prestasi, ya bisa diganti menurut saya. Dan yang menggantikan adalah mereka yang benar-benar bisa meyakinkan publik sepak bola Indonesia bahwa standar sepak bola Indonesia akan tetap berada standar yang saat ini ada. Ya, Pak Nurdin singkat saja. Jadi Patrick in atau out kalau untuk Pak Nurdin? Ya, kalau memang kontraknya merupakan target, dia harus out. Suka tidak suka dia harus out. Tapi kalau kontraknya tidak seperti itu, memang juga sependapat dengan Bung Akmal, harus ada evaluasi total. Karena sebagai pelatih tim nasional itu ya harusnya kebanyakan di Indonesia, dan dia harus membenahi tim nasional, bukan hanya pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri, tapi juga pemain kita yang bermain di dalam negeri. Dia juga harus memantau terus, dan kemudian juga harus sewaktu-waktu mempertemukan tim pemain-pemain nasional kita yang ada di Indonesia gitu. Jadi menurut saya harus evaluasi total. Dan memang kalau kita mau bercita-cita untuk lolos di Piala Dunia tahun 2030, kemudian bisa bermain baik atau berprestasi di Piala Asia 2028, maka dari sekarang kita harus persiapan. Saya setuju kalau pelatih diganti karena memang karakternya tidak sesuai juga dengan pemain kita, apalagi kalau banyak di Belanda seperti kata Bung Akmal dibanding ada di Indonesia. Demikian. Baik, kita akan tunggu nanti respon dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pak Nurdin, Bung Akmal, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.